Kalau misalnya punya ide, lakuin aja. Apalagi punya ide baru kayak gitu ya. Lakuin aja, coba langsung. Daripada kebanyakan mikir, coba aja dulu. Kan bisa dari kecil-kecilan dulu gitu kan. Coba jualan di rumah atau apa. Cobain aja dulu daripada nyesel nanti. Karena udah beberapa kali sebelumnya juga punya ide yang cemerlang juga, tapi nggak langsung dieksekusi. Malah dibalap sama orang. Namanya orang pengennya kan di zona nyaman aja ya. Coba keluar dari zona nyaman. Kerjaan apaan aja sih? Kalau dari saya gak ada malu ya. Lebih malu nggak kerja. Apalagi sebagai laki-laki punya pasangan, ya harus kerja lah. Halo, nama saya Damar Tanjung, as founder dari Kokoro Amai. Ini ganteng amat, Mas. Waduh, gimana ya? Ini masih jomblo, Mas? Ini? Oh, udah sold out, udah sold out. Udah sold out ya? Iya, udah sold out. Ini usaha udah berapa lama, Mas? Baru jalan 3 bulan, Mas. 3 bulan? Iya, baru jalan 3 bulan. Oke, Mas. Ini apa sih, Mas, yang di depan saya ini, Mas? Ini ubi. Ini ubinya ubi Cilembu ya. Karena kenapa kita harus pakai ubi Cilembu? Karena tekstur dari si ubi Cilembu itu kan lembut ya. Kalau misalnya ubi-ubi yang lain, dia rada keras kalau untuk dijadiin dessert. Nah, ini sehari bawa berapa kilo atau berapa apa gitu? Kalau misalnya untuk weekend sendiri itu kita di 150 ubi. 150 buah ubi. Nah, itu kira-kira 50 kilo. Ini jadi kalau misalnya dari rumah kan kita udah oven dulu ya. Udah selesai oven, baru di sini itu ditaruh ini namanya mesin ini Ben Mary. Oke. Ben Mary itu cuma buat angetin aja. Jadi biar tetap si ubinya itu tetap anget terus. Kayak gitu. Oh, ini gede-gede, Mas ya? Ya, ini ada 2 ukuran, ada ukuran large sama regular. Yang large yang mana? Yang large yang ini, Oke. beda 50 sama 70 gram sama ini regular. Oh, ini regular. Iya. Oh, beda beratnya ya? Beda beratnya. Oh, ini di rumah udah di apa namanya? Udah bag? disortir ya, udah disortir. Ini di bag ya? Iya, di oven, benar. Oh, di oven. Iya. Nah, dulu awal mula bawa berapa, Mas? Apa langsung rame begini dulu? Wah, awal mulanya pertama kali kan testing market ya. Pasti bawanya waktu itu antara 10 atau 15 lah. Terus ternyata respon pasarnya bagus, oke. Besokannya beraniin. Di tiap harinya nambah 10, sold out lagi. Ya udah, akhirnya terus nambah. Segini deh akhirnya. Sekarang stop di 150 aja dulu. Karena kalau misalnya dibanyakin lagi, takutnya nanti kalau misalnya tiba-tiba trafficnya lagi nggak naik atau apa, malah jadi waste. Mendingan di segini aja dulu. Kalau mesen langsung sini aja bisa. Terus habis itu tinggal kita nanti kasih saran, recommendationnya, best sellingnya apa. Karena kan kita bukan cuma si ubi ini doang ya. Ada si milk pudding juga, ada di dalam kulkas itu ada milk pudding, ada nama coklat juga. Nah, kebetulan ini cara saya yang bikin kalau milk pudding sama nama coklatnya. Baru jadian, Mas? Enggak, udah 6 tahun. Udah 6 Jadi tahun ini buat pacarannya. biaya nikah nih kurang lebih? Iya, bener banget. Didoain buruan nikah ya? Ya, amin. Amin. Mas, saya mau pesen dong yang gede gimana nih, Mas? Yang gede, bisa. Mau gede, nah ini best sellingnya, ini ada contoh daminya. Oh, ini daminya ya? Ya, ini kan yang original, ini yang butter. Nah, untuk yang ini ya, es krim lagi nggak ready. Oke. Karena emang di sini spesial ada kurang kan, nggak ada bisa taruh freezer lagi. Nah, yang paling best selling itu yang pakai butter. Oke, ini kenapa pilih ubi Cilembu, Mas? Karena ubi Cilembu dari antara ubi-ubi yang lain itu paling manis, sama yang tadi saya bilang teksturnya yang paling lembut. Iya, paling lembut. Kalau untuk dessert paling cocok. Ini pakai garam ya, bener, seasoning pakai garam. Untuk apa? Untuk ngebalancein si rasa ubinya dari yang manis, jadi nggak terlalu enak gitu kan. Karena kan si custardnya udah ada dominannya manis ya. Ini resep dari mana, Mas? Bikin begini dulu nih. Ini resepnya ngikutin awal tuh lucunya dari YouTube ya kan. Terus habis itu teman kebetulan ada yang chef. Terus cobalah kita nge-develop menu ini bareng kayak gitu. Terus dia yang nge-develop si custardnya ini. Oh, itu dirata-ratain dulu ya? Iya kayak gini. Nah ini custardnya pembedanya kita sama custard yang lain. Kita tuh ada rasa lemonnya. Pakai lemon zest sama lemon juice. Mungkin Jadi bagi yang nggak tahu custard tuh apa sih, Mas, sebenarnya, Mas? custard itu sebenarnya kayak krim sih. Lebih kayak kalau misalnya orang tahu tuh kayak dalamnya isi kue sus. Tapi beda, ini lebih berat lagi. Oh, kalau kue berat sus kan lagi. kayak ringan gitu ya. Iya, betul. Ini lebih berat. Nah, ini dominannya jadi ada rasa manis. Terus ada sedikit rasa asam dari si lemon tadi. Ini best sellernya ya? Ya, best sellernya ya nanti es toppingnya kita tambahin butter. Biar apa? Biar creamy sama gurih juga dapat dari si butter itu sendiri. Nah, ini kasih apa, gula? Ya, ini gula untuk si brulee-nya ya tadi. Oh, Kan namanya sweet potato creme brulee gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya gabungan dari 2 dessert, creme brulee sama makanan yang biasa kita temuin di Indonesia ya. Ubi. ubi. Iya. Oh, ini dibakar-bakar. Ya, ini di torch. Di torch.
Kenapa milihnya nggak kentang, Mas? Awalnya pengennya kentang. Awalnya muasalnya pengennya kentang, terus ngelihat di Jakarta udah mulai banyak ya. Terus kayak, cobalah kita yang rada beda sedikit gitu. Kalau dessert, kalau untuk saya sendiri lebih bisa eksplornya lebih banyak lah kayak gitu. Untuk kalau misalnya kentang kan apa ya, variasinya palingan ya seperti itu aja gitu. Kalau misalnya ini kedepannya kita bisa nge-create menu-menu dessert Jepang lainnya kayak gitu. Oh, ini Nah, pakai satu butter? Iya, pakai satu butter. Oh, butternya aja nggak kaleng-kaleng ya? Oke. Iya. Oh, ini Oke, udah ready nih? Ini udah ready. Siap dimakan? Siap dimakan. Seporsi Ini dia. berapa begini? Seporsi kalau yang besar plus butter jadi 45.000 kayak gitu. Harga mulai dari berapa, Mas? Harga mulai dari 35.000 dari yang ukuran reguler ini, yang Oke. originalnya harganya 35.000. Sama ini ya? Iya, karena harga ubi lagi naik. Lagi curhat kayaknya. Iya. Sabtu Minggu totalnya karena bawanya ubinya 150 ya seharinya, 300 porsi untuk si ubinya aja. 300 Itu belum porsi. termasuk si puding sama si coklatnya. Wow. Ya, kalau coklatnya kita setiap weekend ready-nya itu 20 ya? 6. Jadi totalnya kalau nama coklat kita kejualnya 12. Terus kalau puding ready stocknya setiap weekend ada 38. Ya. Ini omset puluhan juta bisa langsung kawin ini besok ini. Wah, gokil. Tinggal cari gedung ya. Tinggal cari gedung. Mantap. Semoga tahun depan ya. Doain aja. Doain. Semoga Ya. tambah laris. Ya. Ini apa sama nih yang ini nih? Ini sama, tapi ini bedanya ini ukuran reguler. Oh, reguler. Ya. Awalnya tuh emang sebelumnya kan saya tuh personal trainer kan. Habis itu emang passionnya sebenarnya pengennya dagang. Tapi habis itu sempat keluar dari personal trainer, nyari-nyari kerjaan yang lain atau apa. Sebenarnya awalnya tuh gara-gara ngeliat Instagram, terus di Jepang tuh lagi viral jajanan khas Jepang kayak gini nih. Sweet potato brulee kalau di sana namanya ada imo pipi gitu kan. Terus pengen bikin sendiri karena kalau misalnya ke Jepang rada jauh ya. Terus kita ada ubi cilembu juga kan, terus cobain aja bareng teman nge-create menu. Coba kita bikinnya recook kayak gitu kan. Ternyata berhasil deh. Responnya bagus, cobain ke keluarga pada bilang enak. Terus habis itu akhirnya jual ke tetangga segala macam gini gitu. Awalnya muasalnya dari rumah dulu, home delivery kayak gitu-gitu kan. Terus baru ikut bazar to bazar. Nah, sekalian dari bazar to bazar udah naruh nama di sini di Fresh Market. 3 bulan kemudian baru dipanggil dapat di sini. Ya. Ubi cilembu itu banyak ininya. Apa namanya? Dari daerah lain-lainnya. Kalau misalnya bukan dari daerah Cilembunya sendiri, kurang enak. Oh gitu. Ya, si ubinya kan kalau misalnya bisa dilihat nih ada madunya kan ya. Nah, kalau yang bukan ditanam di daerah Cilembu, dia nggak keluar madunya. Dan kalau misalnya habis di oven, dia berapa jam kemudian bisa jadi kayak batu gitu, keras banget. Kalau gini di rumah di oven lama ya begini ya? Di oven sekitar 2 jam. 2 jam? Sekitar 2 jam. Nah, kalau untuk cilembu sendiri, emang dia bisa tahan kalau misalnya taruh di kulkas, 3 hari juga masih bisa tahan. Malah makin manis juga dia. Pengen buka makanan, emang pengennya saya tuh passionnya di dagang. Karena ngambil kuliah kan jurusan manajemen. Terus ngambil programnya itu program waktu itu entrepreneurship. Jadi emang mungkin diajarin dari situ dan emang passionnya suatu saat emang harus berdagang kayak gitu kan. Emang kalau misalnya PT, olahraga itu sebagai hobi jadinya kayak gitu. Belajar dari situ, artinya mungkin kurang cocok atau apa ya. Balik lagi lah ke akar berdagang. Ini kalau misalnya kayak gini aja, ini yang original. Oh, ini original? Ya, original dia dominannya rasa manis. Sama paling berasa hint si lemonnya. Ya, kalau ini tambahin butter, dapat si creamy sama gurihnya juga dari butternya kayak gitu. Kalau jangan ditaruh butternya mal-mal ya. Pakai Elenvir. Gokil. Ini campuran semua nih ya. Ubi dari Indo, makanan Jepang, butter dari Perancis. Lah orang kalau mau ke sini Mas, alamat jam buka Di Fresh Market Bintaro, ini di Emerald ya. Ini lapaknya nomor LB030. Jam bukanya jam 9 pagi, jam tutupnya jam 4 sore. Setiap hari Senin tutup, dari Selasa sampai hari Minggu buka. Oke, jadi ini usaha di dalam pasar ya? Iya, usaha di dalam pasar. Tapi rame ya? Iya. Dari saya segitu ya Mas ya? Iya, makasih Thank you, banyak ya. makasih banyak, semoga cepet-cepet nih. Iya, amin. Oke. Ya, Thank makasih you. banyak. Ubi brulee.
Mantap ini. Kita coba guys, yang lagi viral di Bintaro. Ada manisnya, custardnya enak banget ini. Wah, balance banget, mantap.